البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab baru ya. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-babul khamis wal al-babul as-samin wal khamsun. Bab yang ke-58, babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wala tatallu'in ilaih. Boleh mengambil pemberian tanpa meminta dan tanpa berharap-harap kepadanya. Baik. Setelah dalil-dalil sebelumnya membahas masalah haramnya meminta, sekarang dikasih apa? Dikasih penjelasan kalau kita diberi walaupun tidak meminta, maka ini boleh diambil. Boleh mengambil. Al-haditsus sadis wa sab'un ba'da khamsimi'ah 576. An Salim bin Abdullah bin Umar, dari Salim bin Abdullah bin Umar, min asbatin nasfi Abdullah, an abihi Abdullah bin Umar. Kalau yang asbatun nas alal itlaq siapa? Nafi, Maula ibni Umar. Ternyata apa? Yang hamba, yang bekas hamba lebih hebat daripada anaknya langsung, anak dari gurunya. Tapi apa? Dua-duanya asbatun nas dibanding dengan yang lain-lain, lebih kuat daripada Ubaidullah al-Umari. Dari ayahnya yaitu Abdullah bin Umar, termasuk asbatun nas fi Rasulillah, dalam artian apa? Minal muksirina fil hadis. An Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an. Siapa asbatun nas fi Umar? Wallahu alam. Jelas anaknya termasuk apa? Asbatun nas. Dan juga apa? Termasuk yang terbaiknya adalah siapa itu? Sa'id ibnul Musayyab. Bukan sahabat tapi apa? Apa itu? Min sadatit tabi'in. Dijuluki sebagai apa? Rawi atau Umar. Paling banyak meriwayatkan dari Umar, Sa'id ibnul Musayyab radhiyallahu rahimahullahu taala. Bahkan Ibnu Umar ketika ditanya masalah beberapa abdi atau Umar, keputusan Umar, maka beliau mengatakan, tanyalah pada Sa'id ibnul Musayyab, dia lebih tahu dari saya. Ini menunjukkan boleh jadi yang bukan anak justru lebih tahu tentang ayah daripada anak itu sendiri. Seperti tadi juga antara apa? Salim dengan Nafi. Keutamaan itu dari Allah, diberikan pada siapa yang dia kehendaki. Nah, semuanya disuruh berlomba-lomba. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberikan kepada saya pemberian. Fa'aqul, maka saya katakan, a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Berikanlah pemberian ini wahai Rasulullah kepada orang yang lebih memerlukan kepadanya daripada saya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, khudhu, ambillah. Idza ja'aka min hadzal mali syai', apabila datang kepadamu dari harta ini sedikit saja, wa anta ghairu musyrif, dalam keadaan engkau tidak mengharap-harap itu. Musyrif yaitu apa? Mutataliul qalb. Disebutkan dalam catatan kaki ya, apa itu? Musyrif bisyin al-mu'jamah ay mutataliun ilaih. Disebutkan dalam syarah, maksudnya adalah hatinya yang mengharap-harap. Wala sa'il, tanpa engkau meminta, fakhudhu fatamawwal, maka ambil itu lalu jadikan itu sebagai hartamu, yaitu halal, ambil aja. Fa in syi'ta kul, kalau engkau mau makan dia. Wa in syi'ta tasaddaq bih, kalau engkau mau maka sedekahkan. Wa mala, adapun yang tidak demikian, fala tutsbi'hu nafsak, jangan engkau ikuti dia dengan jiwamu. Baik, qala Salim menyatakan, fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'a wa la yaruddu syai'an u'tiyah. Maka Abdullah bin Umar tidak pernah meminta sesuatu apapun dari seorang pun dan tidak menolak sesuatu apapun yang diberikan kepadanya. Muttafaqun alaih. Baik. Kelengkapan hadisnya sebagaimana di Bukhari dan Muslim juga, yaitu apa? Rasulullah SAW memerintahkan Umar ibn Khattab untuk melakukan tugas ini, tugas itu, dan seterusnya. Lalu apa? Rasulullah SAW memberikan gajian kepada Umar, istilahnya kalau zaman sekarang, pemberian pemerintah sebagai prestasi dari amalannya itu. Baik, dan ini halal, boleh. Baik. Karena apa? Al-ghunmu bil ghurm, yang namanya
keuntungan itu sesuai dengan jerih payah, maka wajar diberi. Fa'aqul a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Maka saya mengatakan pada Rasulullah, berikan saja pemberian ini kepada orang yang lebih memerlukan itu daripada saya. Menunjukkan apa? Umar memang ghaniyun nafas, memang jiwanya itu jiwa yang kaya, tidak merasa perlu dengan pemberian-pemberian macam ini. Dan boleh jadi memang apa? Beliau tidak memerlukan secara fisikalnya. Ternyata Rasulullah SAW tidak mau menerima penolakan tersebut. Beliau bahkan mengatakan khudhu, ambil itu. Walaupun Umar tidak mau, Rasulullah mengatakan ambil itu. Idza ja'aka min hadzal mali syai', apabila datang kepadamu dari harta ini sedikit saja, yaitu sedikit pun, terserah berapapun. Kita tahu ini syai'un nakirah fi siyaqi syarat idza, berarti itu fitul umum. Sama saja pemberian dari pemerintah itu berupa BRIM barangkali, atau nggak tahu yang zaman sekarang istilahnya bantuan sara hidup, atau mungkin istilah yang lain-lain, terserah apapun, bantuan dari Departemen Sosial kalau di Indonesia, ataupun yang lain-lain, dan bentuknya apapun, ini Rasulullah mengatakan wa anta ghairu musyrif, dalam keadaan engkau tidak mengharapkan itu, wala sa'il, dan tidak meminta-minta, fakhudhu, maka ambillah dia. Jadi ini halal. Baik. Itu aja dalam keadaan apa? Dan ini umum. Walaupun sebabnya adalah karena Umar bekerja, tapi karena Rasulullah membuat ini umum, berarti ini umum. Sama saja pemerintah itu memberikan sebagai prestasi dari kita atau tidak, hakikatnya memang itu hak rakyat untuk diberi. Baik, maka ini adalah halal. Rasulullah menyuruh untuk mengambilnya. Tapi kenapa Rasulullah mensyaratkan ghairu musyrif? Wawunya wahaliyah, kita tahu dia sebagai pembatasan kalau dalam usul fikih. Berarti halalnya itu dibatasi dengan, seakan-akan gambarannya gitu, dengan apa? Kalau engkau tidak mengharapkan itu. Baik. Tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan kalau kita berharap-harap ini bukan kemudian haram, tapi sekedar apa? Mengurangi keberkahan. Karena harusnya wa ila rabbika farghab, harusnya berharap dan meminta itu pada Allah Ta'ala. Ma'ruf, dalil-dalil roja itu kepada Allah. Kalau kita berharapnya kepada makhluk, walaupun apa? Ini perkara yang dimampu oleh makhluk, tapi ini akan mengurangi keberkahan. Sebagaimana apa? Mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau mau keberkahan sempurna, ada pada kesempurnaan tauhid. Tapi tidak sampai haram. Kalau sekedar macam tadi, mengharapkan, oh kenapa BRIM nggak datang-datang? Ini sudah jadwalnya, ini mana posmennya itu atau apa? Nah itu tidak sampai haram karena kita mengharapkan sesuatu yang halal. Cuma apa? Keberkahannya tidak sama dengan keberkahan orang yang betul-betul jiwanya hanya dipenuhi oleh harapan pada Allah. Demikian pula masalah wala sa'il. Ini bukan sebagai batasan terhadap perkara, terhadap kehalalan tadi. Karena apa? Dalil yang lain menunjukkan boleh meminta kalau kepada pemerintah, karena hakikatnya kita meminta hak kita saja sesuai dengan kadarnya. Cuma apa? Di sini Rasulullah memilihkan yang betul-betul terbaik. Engkau sendiri tidak mengharapkan itu dan tidak meminta, maka apa alasanmu untuk menolak? Ini babnya bukan bab masalah syarat bolehnya meminta, tapi syarat yaitu apa? Tentang perkara ini betul-betul sangat halal bagimu wahai Umar. Jadi bukan sebagai syarat sahnya pemberian ini tadi. Maka kalau seperti ini berarti tidak ada alasan untuk menolak. Fakhudhu, maka ambillah dia. Fatamawwal, lalu jadikan itu sebagai hartamu. Bukan sekedar apa? Sekedar barang titipan. Oh ini adalah pemerintah meletakkan pada saya akan menyerahkan ke yang lain. Bukan ini titipan, tapi Rasul mengatakan tamawwalhu, jadikan itu sebagai hartamu. Ini halal. Baik. Pemberian pemerintah itu halal. Baik. Disebutkan di dalam kitab Adqiyah, nggak apa untuk yang fikihnya di masa yang akan datang. Dalam kitab Adqiyah ketika Umar mendapatkan harta yang sangat banyak setelah beliau jadi Amirul Mukminin itu, walaupun gitu apa beliau memang tidak suka mengambil. Karena apa? Mengutamakan rakyat. Di antara ghanimah yang ada itu adalah rida, selendang ya kalau di sini istilahnya. Nah sementara kita tahu kalau di wilayah Arab kalau sejuk memang sangat sejuk, orang suka mendapatkan selendang. Nah di antara selendang itu ada, kalau nggak salah, anda lupa berapa jumlah, sudah lama baca buku Adqiyah, ada 9 kalau tidak salah. Sementara beliau ingin memberikan ini kepada sahabat-sahabat yang terbaik, tapi beliau mengetahui ini sementara sahabat yang terbaik yang sekarang ini tinggal
tinggal 9 orang, 4 istilahnya. Cuma yang bagus hanya 8, ada satu yang buruk. Ini kalau saya salah meletakkan, nanti orang boleh masuk ke dalam hatinya. Maka apa ya sudah, yang buruk diduduki oleh beliau. Cuma ujungnya ada sisa sedikit nampak. Lalu apa, beliau panggil satu-satu. Lalu apa, Anda lupa, salah seorang sahabat dipanggil, Anda pilih sesuka Anda. Tapi apa, sahabat yang ini namanya bukan orang yang maksum, wajar. Dia lihat, kenapa Anda cuma menunjukkan 8, kami ada 9 dan Anda menyembunyikan 1. Dia bilang, ambil aja itu yang 8, pilih yang 8. Ini nggak usah kamu pikirkan. Ya, saya milih yang Anda sembunyikan. Lalu ditutup sumpah, kalau engkau sudah ambil, jangan tukar. Ya, saya sumpah, saya yakin yang Anda sembunyikan itu yang terbaik. Anda pilih sendiri. Dan sudah, setelah sumpah dipilihkan. Ya, Amirul Mukminin, kenapa ini kalah bagus dari yang itu? Nah, kamu sudah saya suruh ambil yang lain, nggak mau. Salah siapa? Baik, ini pemberian yang halal, nggak masalah. Pemerintah sudah memberi, kita terima. Baik, kemudian Rasulullah SAW memberikan apa, pilihan setelah itu. Fa in syi'ta kulhu. Kalau engkau mau maka makan. Yaitu betul-betul ini adalah halal, bukan sekedar hak guna pakai, bahkan boleh masuk ke perut, bukan suhtun yakuluha sahibuha suhtan, seperti dalam hadis Jabir itu. Bukan betul-betul, bukan sesuatu yang haram lalu dimakan dalam keadaan haram, tapi betul-betul Rasul memerintahkan makan saja. Pemberian dari pemerintah itu makan saja. Makanya masalah pemberian pemerintah walaupun amalan pemerintah itu bercampur-campur, tuh ta'rifuna minhu wa tunkirun, kalian mengetahui ada yang ma'ruf, ada juga perkara yang mungkar, tapi pemberian pemerintah itu halal. Cuma masalah berkah memang itu lain-lain, keberkahan sesuai dengan kadar amalan pemerintah. Tapi masalah halal. Makanya Imam Ahmad terkadang beliau nggak mau diberi, terkadang pemerintah memberi, beliau terima. Cuma apa, ketika beliau ditanya masalah keberkahan, beliau mengatakan gimana ada keberkahan sementara amalan pemerintah kita begini-begini. Tapi masalah diberi, terima aja, diterima. Wa in syi'ta tasaddaq bih. Kalau engkau mau, sila engkau mensedekahkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala, Rasulullah SAW di sini menyebutkan yang paling pertamanya adalah itu kita miliki. Baru setelah itu apa, kalau memang kita tidak pengen, terserah, engkau sedekahkan tidak mengapa. Menunjukkan apa, yang terbaik adalah jadikan itu sebagai hartamu. Setelah itu terserah, mau sedekah atau mau apa, terserah. Baik, bukan yang diutamakan adalah mensedekahkan di sini. Untuk apa? Untuk betul-betul menegaskan memang ini adalah halal. Terserah engkau mau gunakan untuk apa. Wa mala, adapun yang tidak demikian, fala tutbi'uhu nafsak. Jangan engkau ikutkan jiwamu dengannya. Bukan berarti jangan engkau menerima, tapi apa? Jangan engkau mengharap-harap. Yang memang tidak diberikan, maka jangan engkau jiwamu itu sampai berharap-harap. Karena kita disuruh berharapnya pada Allah. Tapi kalau diberi, terima saja. Baik, kemudian hadis ini diamalkan oleh Ibnu Umar yang ma'ruf sebagai apa, orang yang sangat mengikuti sunnah Nabi itu. Betul-betul apa, mempraktekkan secara sangat jelas seperti ini. Fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'a wa la yaruddu syai'an u'tiyah. Maka Abdullah bin Umar, yaitu ayah Salim, tidak pernah meminta sesuatu apapun kepada orang lain. Kita lihat di sini adalah apa, nakirah ahadan. Fi siyaqi apa? Nafi tufidul umum. Siapapun beliau nggak pernah minta. Syai'an ini juga nakirah fi siyaqil umum, tufidul fi siyaqi nafi tufidul umum. Yaitu tidak pernah meminta apapun. Tapi apa? Wala yaruddu syai'an u'tiyah. Beliau tidak menolak sesuatu apapun yang diberikan pada beliau. Baik, dan ma'ruf fikihnya Abdullah bin Umar ini lebih baik daripada fikihnya Hakim bin Hizam yang kita lewati itu. Beliau tidak minta, tapi juga apa? Tidak mau menerima sedikit pun dari Abu Bakar, dari Umar dan seterusnya. Setelah dikasih nasihat Rasulullah untuk apa? Jangan meminta. Ternyata bahkan diberi pun beliau tidak mau. Jelas fikih Ibnu Umar lebih baik. Tanpa apa, kita mengurangi kemuliaan sahabat. Tapi ma'ruf, fuqaha sahabat diantaranya adalah Ibnu Umar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, ini adalah adab di dalam masalah pemberian. Kita tidak meminta, tapi kalau diberi jangan ditolak.
Kata beliau, karena kalau kita menolak pemberian, boleh jadi orang yang memberi itu jadi kecil hati, jadi sakit hati dan seterusnya. Kenapa saya tidak dihargai macam ini? Susah payah saya membuat masakan, atau saya membuat barang ini tahu-tahu, atau susah payah saya membelikan ini jauh-jauh, saya sampai pergi ke Arau lagi, toko Arau atau kemana, tahu-tahu ditolak. Ini akan sakit hati. Ini tambahan dari anak aja toko. Saya nggak ada toko, insya Allah. Baik. Tapi kata beliau, pemberian itu boleh ditolak kalau ada qarinah bahwasanya yang memberi itu nanti akan mengungkit-ungkit. Saya kan bulan lalu sudah beri kamu sekian, kenapa kamu macam ini? Kenapa kamu malah bersikap macam ini? Atau apa yang menyebabkan sakit hati? Ya, ini boleh ditolak. Atau kalau pemberian itu menyebabkan orangnya jadi dibelenggu, jadi ketika kena rasuah lalu apa dikuasai oleh orang lain, nah ini boleh ditolak. Adapun yang lain-lain, asal pemberian adalah diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Diterima. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.